Baik, sebelumnya Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada kesempatan kali ini kita akan melanjutkan belajar kita playlist kedua ya, mengenai PHP dasar. Kita menggunakan PHP versi 8 ya teman-teman. Oke, pada kali ini kita akan membahas sedikit mengenai variabel ya, variabel dan operator. Nah, nantinya di sini ada operator aritmetika, perbandingan, achievement dan sebagainya. Kalau kemarin kan kita belajar mengenai install SAMPP ya, mempersiapkan SAMPP dan teks editornya. Oke, teman-teman sekarang langsung aja dibuka SAMPP-nya ya. Untuk disiapkan SAMPP-nya dihidupkan dulu ya. Di bagian Apache sebagai server, web servernya, lalu MySQL sebagai database-nya ya nantinya ya. Oke, selanjutnya teman-teman masuk ke text editornya teman-teman ya. Kemarin kita kan belajar menginstal Sublime Text, tetapi pada kali ini saya pakai ini ya, Visual Studio Code ya. Kalau teman-teman bebas mau pakai apa aja menyesuaikan ya. Lalu di sini teman-teman bisa membuat file baru, tetapi karena saya sudah membuat folder, jadi di sini saya menggunakan folder yang sudah dibuat ya. Jangan lupa filenya itu disimpan di dalam SAMPP ya, di local disk C, lalu ke htdocs. Lalu teman-teman cari bagian yang mau dibuat. Nah, di sini kita membuat pertemuan kedua, teman-teman. Nah, kalau udah kita pilih folder kedua ini ya. Nah, nanti akan muncul di sini seperti tampilan biasa. Kalau misal di Sublime Text juga sama aja. Lalu teman-teman membuat sebuah file PHP yang dimana kita menggunakan tulisan index.php. Oke, di sini kita pertama kita tulis tag PHP dulu ya, seperti ini teman-teman. Kita tes dulu apakah berhasil muncul atau tidak. Echo coba, kita coba dulu ya teman-teman, apakah file ini bisa dijalankan di web server kita atau tidak. Pertama teman-teman bisa membuka localhost ya teman-teman. Di sini localhost /web lanjut, nama foldernya ya teman-teman, record. Nah, di sini tadi kan kita membuat pertemuan 2 ya. Nah, di sini kita membuat pertemuan 2, diklik. Nah, di sini muncul tulisan coba teman-teman. Berarti hasil yang kita buat ini berhasil muncul di di sini ya teman-teman, di web server kita. Nah, mungkin kita membuat kayak gini aja ya, biar gampang ya. Oke, di sini kita coba membuat judul ya, supaya lebih formalitas ya kalau ini membuat website gitu. Kita di sini membuat judul belajar belajar materi aritmatika, atau gini aja, variabel dan variabel, operator, dan yang terakhir itu perbandingan. Kita save, lalu kita refresh. Nah, sudah muncul ya. Tetapi langkah baiknya kita menggunakan H1 ya, karena ini kan sebagai judul. Seperti biasa, materi HTML berguna di sini, yaitu H1 untuk tulisan menjadi besar. Nah, seperti ini teman-teman. Atau kebesaran ya, kalau kebesaran teman-teman bisa disesuaikan jadi H3 mungkin ya. Kita save, lalu kita refresh lagi. Nah, seperti ini. Biar ke tengah kita tambahkan atau gini aja nggak apa-apa ya, cukup lah ya.
cuma sebagai contoh saja ya teman-teman. Nanti teman-teman kalau misal ingin ditengahin tulisannya bisa pakai style CSS ya. Lanjut, di sini kita akan belajar yang pertama yaitu mengenai operator ya teman-teman. Atau oh ya, sebelum ke operator, alangkah baiknya kita belajar variabel dulu ya, karena kan pastinya semua yang ada di pemrograman atau algoritma pasti dideklarasikan sebagai di dalam variabel. Oke, yang pertama di sini kalau misal kita mau mendeklarasikan, karena kan kita pakai PHP ya, itu menggunakan dolar teman-teman sebagai tanda variabel atau deklarasinya. Kalau misal di C++ mungkin beda lagi ya. Kalau misal di bahasa pemrograman lain itu menyesuaikan ya. Kalau di PHP ini menggunakan variabel yang dimana ini sebagai tanda ya. Kalau ini adalah variabel. Misal di sini kita mau mendeklarasikan sebuah intinya itu kita mau mencoba operator ya, penjumlahan misal di situ ya. Yang pastinya kan penjumlahan pasti terdiri dari angka ya yang dijumlahkan. Misal di sini ada deklarasi $x sama dengan 10. Jangan lupa ditutup kurung. Mohon maaf, jangan lupa di titik koma karena kan ini sebagai tanda kalau itu sudah diselesaikan dalam satu baris ini teman-teman. Kalau misal enggak nanti akan diteruskan ke bawah. Maka dari itu kita tutup pakai titik koma. Lalu kita membuat y, variabel y yang dimana isinya itu 5 seperti ini ya. Nah, ini adalah deklarasi, atau kita membuat sebuah komentar aja ya. Deklarasi variabel. Nah, seperti ini teman-teman. Lalu misal di sini kita save dulu ya. Apakah ada perubahan atau tidak? Coba kita refresh. Nah, ternyata tidak ada nih. Tidak ada hasilnya nih. Padahal kita sudah menuliskan angka 10 dan 5. Karena di sini kita belum memunculkannya. Seperti ini echo atau echo gitu ya. Echo ini berfungsi untuk menampilkan sesuatu yang ada di text editor ini ke dalam tampilan website kita atau browser kita, teman-teman. Oke, di sini misal kita echo dari variabel x misal. Seperti ini ya. Apakah muncul? Coba kita save dulu, lalu kita refresh. Nah, di sini muncul teman-teman, angka 10. Yang artinya ini, angka 10 ini atau deklarasi atau variabel x ini sudah dipanggil di sini teman-teman. Jadi, angka 10 ini muncul. Lalu, kalau ini juga bisa diganti ya. Misal, echo variabelnya itu y, terus titik koma, kita save lagi, terus kita refresh. Nah, 5. Loh, kok jadi 105 bukan 5-nya di bawah? Nah, di sini fungsi dari HTML sangat berguna ya teman-teman, yaitu kita menggunakan BR. Walaupun ini adalah cara praktis ya, atau cara mentoknya lah. Tapi karena kita ini sebagai belajar PHP ya, nggak apa-apa ya pakai BR aja dulu. Nanti teman-teman bisa menyesuaikan ya di CSS-nya aja. Oke, kita membuat sebuah BR. Nah, seperti ini teman-teman. Lalu kita refresh, coba hasilnya seperti apa. Nah, ternyata sama aja nih, belum ke bawah. Kira-kira ada yang salah nggak? Atau gimana teman-teman? Oke, karena coba kalau misal ini kita pindahkan ke sini teman-teman. Bukan ini. Misal kita pindahkan ke sini. Ini BR-nya kita pindah. Nah, seperti ini teman-teman. Kita pakai titik
Nah, coba kita refresh lagi. Nah, sekarang 5-nya itu di bawah. Kenapa pindah ke bawah? Karena kita menggunakan BR. BR ini adalah untuk mengganti barisnya ya. Lalu kenapa pakai titik? Karena titik ini sebagai penggabung atau pemisahnya ini antara variabel dengan teks HTML-nya teman-teman. Pasti teman-teman juga bisa yang sudah belajar pemrograman lain ataupun JavaScript pasti paham untuk mengenai aturan ini. Kalau misal gini kan kurang afdol ya. Coba kalau misal kita menggunakan kata-kata ya. Misal nilai dari, nah nilai dari variabel X adalah, nah ini kenapa error? Ini kan error nih. Nah, karena kita belum menggabungkan dengan sesuatu yang telah kita tambahkan baru ini. Nah, maka dari itu kita membutuhkan tanda titik kembali teman-teman. Nah, jadi sistemnya itu kalau kita mau menggabungkan berarti sesuatu ini objeknya atau tulisannya lalu dikasih tanda penghubung titik, lalu ditambahkan sesuatu yang lain dan ditambahkan lagi titik untuk menambahkan yang lain gitu. Coba kita save dulu, lalu kita refresh apakah ada perubahan. Nah, di sini ada perubahan ya teman-teman. Kalau nilai dari variabel X adalah 10 seperti itu. Kalau ini terlalu mepet, cara spasinya gimana? Nah, ini di spasi aja teman-teman seperti ini. Lalu kita save, lalu kita refresh lagi, hasilnya sama atau tidak? Oh iya, mohon maaf ini. Nah, coba di restart. Nah, ini sekarang ada spasinya ya teman-teman. Oke, selanjutnya kita, oh ya ini di copy aja dulu ya, biar sama. Di sini, nah sekarang Y, kita save lagi, lalu kita refresh. Nah, hasilnya sama ya, nilai variabel, oh ya ini belum diganti, yaitu Y. Nah, ini Y, yaitu Y-nya 5 teman-teman. Oke, selanjutnya ini kan kita baru membuat deklarasi ya variabel. Selanjutnya kita akan belajar mengenai operator aritmatika teman-teman, yaitu isinya kan perhitungan ya, ada penjumlahan, ada perkalian, ada sebagainya ya, pembagian juga gitu. Berarti di sini kita membuat aritmatika nih ya. Pertama di sini kita menggunakan ini aja ya, karena kita sudah punya sebuah variabel ya. Kita akan mencoba menghitung ini ya. Misal pertama ini kita akan mencoba menghitung penjumlahan. Oke. Nah, di sini teman-teman bisa menjumlahkan dua variabel ini teman-teman. Karena kan kita pertama penjumlahan. Nah, misal di sini variabel X ditambah variabel Y, tetapi sebelum itu kita harus mendeklarasikan sesuatu yang baru untuk menampung data penjumlahan ini. Oke, misal di sini kita membuat sebuah variabel penjumlahan seperti ini ya teman-teman. Nah, jangan lupa titik koma. Nah, lalu kita panggil echo. Nah, ini variabel penjumlahannya teman-teman dipanggil. Nah, coba kita refresh. Nah, 15 nih muncul teman-teman, angka 15. Bahwa X dan Y dijumlahkan menghasilkan 15. 10 ditambah 5 yaitu 15 seperti itu. Coba kita ganti seperti ini ya, biar lebih familiar ya. Ditulis hasil nilai dari
penjumlahan ya, penjumlahan. Coba ini kita hapus dulu, penjumlahan antara kita titik dulu antara variabel X terus ditambah titik lagi variabel Y titik lalu sama dengan di sini terus kita panggil titik lagi penjumlahan teman-teman, penjumlahan. Nah, apakah error atau tidak ya? Coba kita refresh dulu. Nah, hasilnya benar ya. Hasil nilai dari penjumlahan antara 10 ditambah 5 sama dengan 15. Nah, berarti benar ya. Yang dimana itu ini adalah sebuah variabel baru untuk menampung data yang ada di atas, teman-teman. X ini adalah milik 10, Y-nya milik 5. Lalu kita panggil di sini seperti tadi ya. Oke. Lanjut, misal di sini juga bisa ya materi selanjutnya ya. Misal pembagian. Nah, nanti teman-teman juga bisa ya dicoba sendiri-sendiri. Misalnya kita copy aja biar lebih cepat. Nah, di sini diganti pembagian. Nah, X-nya di slash seperti ini karena kita kan mau membagi hasil dari pembagian antara ini ya, seperti ini. Terus kita diganti menjadi salah. Nah, pembagian. Nah, seperti ini teman-teman. Terus kita save. Apakah ada perubahan? Nah, hasil dari pembagian antara 10 dibagi 5 sama dengan 2. Benar ya, tetapi ini tulisannya masih menggabung. Sama seperti tadi, perlu kita tambahkan sesuatu BR, yaitu dengan cara titik, terus tambahkan sesuatu lagi, seperti ini BR. Nah, lalu kita save, terus kita refresh kembali. Nah, seperti ini teman-teman. Maka datanya akan ke bawah teman-teman. Nanti teman-teman juga bisa menambahkan lagi ya pembagian, pengurangan, terus perkalian ya. Karena ini sebagai contoh saja supaya mempersingkat waktu ya. Lalu kita masuk ke materi selanjutnya, yaitu ada yang namanya pengkondisian atau if ya. Nah, di sini teman-teman misal nih, sebentar ini kita kasih judul dulu. Di sini kondisi ya, menggunakan kondisi. Jadi misal kalau masuk ke bioskop, misal umur kita itu di atas 18. Jika umur kita di atas 18, berarti kita diizinkan boleh masuk ke dalam bioskop. Tetapi kalau umur kita masih di bawah 18, berarti kita tidak dapat izin untuk masuk ke bioskop itu. Nah, di sini kita membuat sesuatu ya, pengkondisian if. Nah, di sini kita mencoba pakai if ya, teman-teman. Kondisi. Di sini sebenarnya materi kita adalah operator ya. Atau bukan operator, tetapi assignment atau perbandingan, assignment ya. Atau perbandingan ya, assignment, teman-teman. Nah, di sini atau kondisi atau assignment yang dimana itu nanti sama dengan, terus tidak sama dengan, lebih dari ataupun kurang dari, teman-teman. Oke, sebentar kita coba masuk ke materi dulu di sini. Nah, terus kalau misal kita mau masuk ke materi assignment, nah berarti benar ya di sini assignment. Atau juga kita masuk ke ini dulu kali ya, masuk ke perbandingan.
karena kita mau menggunakan apa namanya itu kondisi teman-teman. Ternyata perbandingan. Nah seperti ini ya. Oke, selanjutnya misal di sini tuh kasus kita kan sebagai masuk bioskop ya. Misal sesuatu umur kita kalau misal di atas 18 maka dapat izin masuk ya teman-teman. Oke, jika umur kita melebihi lebih dari sama dengan 18 tahun, maka di ekonya ini nanti muncul sebuah statement yang dimana itu kita diizinkan masuk ke dalam bioskop gitu ya. Nah, jangan lupa di titik koma. Jadi kalau misal jika umur kita melebihi angka 18 atau umur kita lebih dari 18, maka kita dapat izin untuk masuk ke dalam bioskop. Nah, tetapi kalau else, nah if else berarti ini kan tadi kalau if itu jika ya, kalau jika umurnya lebih dari 18 maka dapat izin masuk. Jika selain dari umur selain di atas 18, misal di bawah 18 ya, nanti dapat statement atau peringatan bahwa dilarang masuk bioskop. Nah seperti ini. Coba kita save dulu, lalu kita jalankan. Apakah muncul? Nah, ternyata muncul sebuah status warning, peringatan nih, bahwa di sini tertulis undefined variable umur, yang dimana sebuah variabel umur ini tidak diketahui atau tidak dideklarasikan teman-teman. Lalu di bawahnya itu muncul statement dilarang masuk bioskop, karena kan umur kita belum diketahui, maka akan muncul statement yang terakhir. Maka dari itu kita membuat deklarasi dulu, yaitu umur. Nah, misal umur kita ini 20 tahun. Lalu kita save dulu. Coba kita refresh hasilnya. Nah, di sini muncul diizinkan masuk ke dalam bioskop. Kenapa diizinkan? Karena umur kita kan tadi kita sudah membuat sesuatu umur. Kalau umur kita itu 20 tahun, yang artinya itu jika umur, berarti kan jika umurnya itu kan 20. Jika 20 lebih dari 18, nah 20 kan itu lebih dari 18 ya. Berarti true di sini. Karena sudah true, berarti tidak menjalankan statement selanjutnya. Berarti cukup berhenti di sini. Maka dari itu kita membuat sebuah titik koma di sini teman-teman. Lalu ini belum ke bawah ya. Seperti tadi kita tambahkan titik lalu BR seperti biasa untuk membuat baris baru gitu ya. Kita refresh. Nah, di sini ya teman-teman. Coba misal kalau misal ini kita memasukkan angka teman-teman. Mohon maaf, dimasukkan tulisan, apakah muncul yang lain? Misal umurnya itu tidak tahu. Nah, seperti ini ya. Atau ini umurnya kosong. Nah, begini ya. Coba kita refresh, apakah muncul? Nah, di sini muncullah kosong karena ya kosong ini tidak ada variabelnya ya teman-teman. Jadi di sini itu tidak bisa menampung string. Jadi harus dideklarasikan terlebih dahulu. Seperti itu. Jadi ini 20 aja, terus kita refresh, maka akan muncul seperti tadi. Selanjutnya ada materi juga lainnya, misal sama dengan ya. Nah, ini di sini teman-teman bisa menyesuaikan aja jika lebih dari atau kurang dari, seperti itu ya. Atau juga kita bisa menggunakan else if. Misal else if-nya itu jika umurnya itu kurang dari sama dengan 18 dan
Dan-nya itu jadi nanti jika umurnya kurang 18 tetapi umur itu apa namanya itu, umurnya itu misal melebihi dan umurnya itu melebihi misal umurnya itu 10 tahun, maka akan muncul sebuah statement. Nah, di sini else ya. Echo tidak boleh masuk. Nah, tetapi untuk echo-nya ini kita ganti sebagai mohon maaf. Lalu kita refresh lagi. Hasilnya seperti apa kalau misal umur 20. Nah, 20 ternyata ini masih ternyata ada error nih di line 27. Nah, ini kenapa error? Ada yang tahu kenapa error? Coba kalau misal ini else if-nya itu di titik koma dulu ya. Coba. Lalu kita refresh lagi. Nah, di sini beres ya. Coba kalau umurnya itu kita 15. Kita save, kita refresh. Nah, tidak boleh masuk teman-teman. Karena ini sudah umur 15 ini sudah di dalam kategori ini. Kondisi ini. Tetapi kalau misal kita nulisnya umur 5 tahun, nanti akan muncul mohon maaf harusnya ya. Nah, else teman-teman seperti itu. Lalu kita masuk ke materi selanjutnya yaitu dinamis. Ada yang namanya itu, mohon maaf, ada yang namanya itu variabel global. Lalu ada variabel statis dan ada juga variabel lokal teman-teman. Nah, perbedaannya itu kita belajar bareng-bareng ya. Di sini kita akan belajar mengenai variabel global terlebih dahulu. Variabel global adalah, atau pengertiannya itu adalah sesuatu variabel yang bisa diakses dimanapun teman-teman, tanpa harus mengetahui kondisi ataupun di dalam fungsi-fungsinya itu. Jadi kalau misal kita sudah mendeklarasikan variabel di luar function, tetapi kita membuat function atau fungsi dan kita bisa memanggilnya di dalam tersebut. Misal di sini kita membuat sebuah deklarasi lagi ya teman-teman. Deklarasi atau pakai ini aja ya, pakai yang awal aja lah ya. Nah, deklarasi ini kan di luar ya, di luar atau artinya itu masih global. Terus kita membuat function atau fungsi function luas. Misal kita akan membuat rumus luas ya. Luas kan memiliki rumus, terus kita tutup kurung, buka kurung, terus seperti ini function. Nah, misal luasnya itu dijumlahkan, jadi kalau misal di sini kan kita penjumlahan kan tidak menggunakan function ya, cuma biasa saja ya. Coba kalau misal kita menggunakan function sekarang, atau penjumlahan aja seperti ini ya, penjumlahan gitu. Terus di sini kita misal membuat variabel y, lalu yang isinya itu adalah menjumlahkan ini teman-teman, yaitu penjumlahan dari x ditambah variabel y seperti ini. Nah, terus kita panggil function tersebut penjumlahan. Nah, titik koma, apakah error? Coba kita save terlebih dahulu. Nah, tetapi sebelum itu ternyata di sini ada error 2 nih teman-teman. Ini tandanya error ya kalau di Visual Studio Code. Nah, kenapa error? Nah, di sini ternyata error teman-teman. Coba kita arahkan. Nah, ternyata variabel y itu tidak terdeklarasikan di dalam function. Yang artinya variabel ini kan di luar ya teman-teman. Coba kita ini kita cut, terus kita pindahkan di sini. Nah, seperti ini. Nah, padahal kan di sini tuh ada, tetapi ketika kita panggil di dalam function itu tidak kepanggil.
Nah, itu alasannya tuh ibaratnya itu function itu sudah memiliki lingkup ruangan tersendiri, jadi tidak bisa mengakses sesuatu yang dari luar teman-teman, atau ke private gitu ya. Nah, caranya gimana untuk bisa memanggil data ini tanpa kita harus membuat data lagi di dalamnya ya, yaitu dengan cara menuliskan variabel ini. Apakah kita menggunakan variabel ini tulis jadi bisa? Kita coba dulu ya. Misal x lalu variabel y. Nah, apakah jadi? Ternyata masih ada error satu teman-teman di sini. Nah, di sini masih tidak terdeklarasikan teman-teman. Nah, perlu itu kita butuh yang namanya global. Nah, fungsi global ini dengan tujuan untuk memanggil data yang ada di sini supaya tampil di dalam sini teman-teman. Coba kita save, lalu kita refresh. Oh, ternyata banyak yang error. Apakah yang error? Nah, ternyata errornya itu ada di dalam sini teman-teman, karena tadi kan kita sudah membuat sesuatu tetapi variabelnya hilang ya. Nah, coba kita kembalikan terlebih dahulu di sini. Lalu kita refresh. Nah, ternyata tidak muncul nih teman-teman. Nah, coba kita panggil yang namanya echo dari penjumlahan. Nah, coba kita panggil, ada perubahan atau tidak? Ternyata tidak. Berarti misal echo-nya ini oh ya, yang dipanggil itu bukan penjumlahannya ya, karena kan kita memanggil sebuah hasil penjumlahannya ini, yaitu dengan cara echo misal ditambahkan kata-kata aja ya, hasil penjumlahan seperti ini. Penjumlahan adalah, terus di dalam ini kita panggil sebuah variabel y, dan variabel y terus titik koma, kita save, hasilnya muncul. Tetapi ini kita kasih biar terlebih dahulu ya. Variabel di sini kita membuat sesuatu br, coba jadi atau enggak. Kalau misal di sini ya, kita save, bakal ke bawah. Oh, tidak bisa ya, berarti kita harus membuatnya di dalam di sini teman-teman, echo titik br. Coba ya, kita save terus kita refresh lagi. Nah, maka akan muncul hasil penjumlahan 15 teman-teman. Nah, ini lebih mudah ya, tanpa harus kita menuliskan panjang lebar seperti ini. Lalu kita akan melanjutkan ini global, yaitu selanjutnya ada yang namanya statis. Nah, selanjutnya kita akan belajar mengenai statis teman-teman. Oke, sekarang kita lanjut materi statis ya. Mohon maaf tadi ada azan dulu ya. Sekarang kita lanjut di materi statis, yang dimana itu materi statis ini adalah sebuah variabel statis yang memiliki fungsi sebagai untuk variabel untuk mempertahankan suatu nilai teman-teman. Jadi misal x sama dengan 10. Kalau misal kita nggak ditulis statis, berarti angka x ini akan tetap 10, tetapi ketika di increment atau x plus plus kan otomatis nanti harus tambah 1 ya, jadi 11 dan seterusnya. Kalau misal nggak pakai statis, maka tetap nilainya akan tetap 10 terus teman-teman. Karena apa? Dia tuh angka 10-nya dia tuh tetap dipertahankan, atau ibaratnya tuh kalau nggak pakai statis tuh nggak bisa ke loop, nanti nggak bisa di looping karena ininya nggak dipertahankan dasarnya teman-teman. Contohnya saja biar gampang seperti ini. Misal di sini kita mempunyai function atau fungsi, misal fungsi tes ya seperti ini, atau fungsi coba gitu ya, fungsi coba, terus variabel misal variabelnya itu sebuah variabel a yang isinya itu 0 teman-teman. Nah,
di sini kan adalah sebuah variabel nih, variabel untuk mendeklarasikan sebuah variabel ya. Lalu kita panggil, coba kalau misal kita panggil variabel A, dia akan muncul apa ya? Kita save, lalu kita refresh. Nah, ternyata tidak muncul sesuatu ya. Karena apa? Kita echo-nya ini di dalam apa namanya itu function, dan fungsinya itu belum ditampilkan teman-teman. Coba kita tampilkan terlebih dahulu. Coba seperti ini. Kita save, terus kita refresh kembali. Ada yang muncul. Nah, ternyata tidak ada ya. Nah, kenapa tidak muncul? Karena kita tidak memanggil ya. Misal kalau misal echo A-nya ini di dalam sini ya. Coba ini kita keluarkan, terus kita refresh. Nah, ternyata error di 53. Karena apa? Tidak ada deklarasinya teman-teman. Berarti kita tetap ada di sini, tetapi tujuan kita kan ini mau mengincrement ya. Misal sebuah data A-nya itu terus di plus. Ini adalah sebuah increment atau penjumlahan ya, atau looping gitu ya. Terus echo-nya ini seperti ini. Coba terus kita save, terus kita refresh. Ternyata masih 0 atau tidak muncul. Nah, kenapa masih belum muncul? Karena ininya belum ditampilkan teman-teman. Coba kalau misal seperti ini ya, echo terus data A, yaitu terus kita panggil sebuah ini deklarasi A, lalu kita BR. Coba seperti ini teman-teman. Kita save, terus kita refresh kembali. Nah, ternyata data A-nya yaitu 0 muncul. Karena apa? Ternyata tadi kita salah memanggil. Karena apa? Karena kan ini sebuah lokal di dalam lokal ya, di dalam function ya. Jadi tidak bisa. Terus variabel ini dikasih BR. Ini BR-nya di sini aja ya, coba. BR. Nah, di bawah ya. Seperti teman-teman. Data A sama dengan 0. Nah, terus kalau misal kita menuliskan cobanya itu 3 kali, terus kita save, dia akan muncul. Nah, kok 0 semua? Karena seperti ini. Kan seperti tadi, kalau statis ini, variabel statis ini memiliki fungsi sebagai mempertahankan suatu nilai. Jadi, ini kan kita tidak menulis fungsi ya. Jadi, ini tidak dipertahankan teman-teman. Nah, misal A sama dengan 0. Nah, terus kan turun ke bawah ya. A ini akan ditampilkan. Akan di echo ya. Jadi 0. Terus setelah itu di increment A++. Harusnya kan tambah 1 ya. Nah, tetapi karena ini tidak dipertahankan. Jadi ketika kita kembali ke sini, dia akan tetap kembali ke 0 teman-teman. Jadi ininya nggak dijalankan incrementnya, atau tidak berhasil gitu. Tetapi kalau misal kita tambahkan statik ini ya, terus kita save, terus kita refresh. Nah, dia akan kembali normal, jadi 0, 1, 2. Yang artinya itu angka 0 ini dia akan dipertahankan. Jadi ketika 0 turun ditampilkan, terus di increment kan jadinya tambah 1. Nah, angka 0 ini tetap ada di sini karena kan dipertahankan. Jadi 0 ditambah 1, dia akan masuk ke 1 teman-teman. Dan selanjutnya seperti itu. Terus terakhir kita ada yang namanya lokal. Lokal ini seperti data yang ada di dalam sini teman-teman. Di dalam fungsi. Fungsinya itu cuma di dalam sesuatu yang ada di dalam fungsi aja teman-teman. Jadi kalau misal kita mau mengambil data dari luar itu tidak bisa. Jadi hanya bisa mengambil sesuatu yang ada di dalam fungsi, karena kan kita menggunakan lokal. Misal kita memiliki function hello. Nah, seperti ini.
Terus kita membuat sebuah deklarasi nama hello world ini ya. Terus kita panggil nama fungsinya hello. Sebelum ini kita kasih biar udah ya. Coba kita refresh dulu. Ada perubahan? Ternyata tidak ada ya. Karena kita cuma memanggil function tetapi tidak mengecho atau menampilkan sebuah nama. Terus kita echo dulu sebuah variabelnya, terus kita save, kita refresh. Nah, ternyata apa? Nama di sini tidak terdeklarasikan. Karena apa, teman-teman? Kita akan mendeklarasikannya itu dalam sebuah function. Nah, tetapi kita memanggilnya itu di luar. Seharusnya kan global yang masuknya. Tetapi ini function di dalam, maksudnya itu variabel di dalam function, jadi tidak bisa, teman-teman. Oleh karena itu, coba kalau misal kita membuat echo-nya itu di dalam function, coba kita save dulu, lalu kita refresh. Nah, muncul error, tetapi di atas itu tetap muncul hello world. Yang artinya itu hello world-nya tetap kepanggil, tetapi variabel nama yang di luar itu tetap error. Karena apa? Kita belum mendeklarasikannya. Jadi kita membuat sebuah variabel baru di sini, nama yaitu sebelum hello gitu ya. Terus kita save, kita refresh. Nah, kita biar dulu ya. Kita refresh lagi. Nah, seperti ini, teman-teman. Jadi kalau lokal itu hanya bisa berjalan di dalam function. Jadi ketika kita mendeklarasikan sesuatu, maka harus dipanggil di dalam function itu juga. Kalau misal kita memanggil fungsinya di luar, atau memanggil variabelnya di luar, maka kita harus mendeklarasikannya juga di luar gitu, teman-teman. Oke, mungkin ini atau ada materi lain ya, atau ada yang ditambahkan. Assignment perbandingan sebenarnya sudah ya, teman-teman. Mungkin ini dulu yang bisa kita pelajari pada pertemuan kali ini. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.